wabarakatuh. Saya Rahmianggreni Siregar dari kelas 646A05 ingin menjelaskan cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk datanya kami menggunakan 3 variabel yaitu X1 debt to asset ratio, dan X2 debt to equity ratio, dan Y return on asset. Menggunakan data dari 6 bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk uji yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Pertama, kita copy terlebih dahulu data X1, X2, dan juga Y. Kita salin. Lalu kita salin di sini. Lalu kita ke variable view, ubah namanya menjadi X1, X2, dan juga Y. Jangan lupa beri label debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset. Lalu kita ke data view. Untuk uji statistik deskriptif, kita pilih analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Masukkan X1, X2, dan juga Y-nya, lalu kita klik OK. Berikut adalah hasil dari uji statistik deskriptif. Untuk uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kita minimize dulu. Kita pergi ke analyze. Lalu pilih regression, pilih linear. Lalu untuk dependennya kita masukkan ROA, yaitu variabel Y. Untuk independen kita masukkan variabel X, DAR, dan juga DER. Selanjutnya, kita pilih plot, histogram, dan normal probability plot. Continue. Untuk save, kita checklist yang unstandarized. Lalu continue. Oke. Untuk hasilnya, ini dia data dari histogram dan juga plotnya. Selanjutnya kita minimize dulu, kita balik lagi ke analyze, regression, kita balik lagi ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, lalu kita pilih yang one sample KS. Kita masukin yang unstandarized-nya. Kita pindahin, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil dari uji normalitasnya. Selanjutnya, untuk uji multikolonialitas, kita minimize dulu. Lalu kita pilih analyze. Lalu selanjutnya regression, linear. Untuk dependennya masih sama, yaitu Y, dan independennya untuk X1 dan X2. Lalu kita pilih statistiknya. Oke. Kita hapus centangnya. Kita continue. Untuk plots-nya juga kita hapus centangnya. Lalu continue. Untuk save-nya kita hapus juga standar result-nya. Continue. Setelah itu, oke. Nah, ini dia hasilnya dari uji multikolonialitas. Selanjutnya, kita minimize lagi.
Untuk uji autokorelasi, yang pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, linear, lalu ke statistik, kita centang Durbin Watson-nya, lalu kita continue. Dependennya masih ROA, independennya juga masih X1 dan X2. Next, oke. Nah, ini dia hasil dari uji autokorelasinya Durbin Watson. Ini Durbin Watson. Kita minimize lagi untuk uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita masuk ke analyze lagi, lalu regression, lalu linear, kita pilih, terus kita statistiknya, kita estimate, dan model fit-nya kita centang, Durbin Watson-nya kita hapus, continue, lalu untuk plots-nya kita masukin yang spread ini ke dalam Y dan yang z-spread ini ke dalam X. Lalu continue. Selanjutnya Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, ini dia. Untuk uji heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji koefisien korelasi parsial, kita ke analyze lagi, terus kita pilih correlate, terus kita pilih abbreviate, kita masukin X1, X2, dan juga Y-nya, lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji koefisien korelasi parsialnya. Untuk uji selanjutnya yaitu uji koefisien korelasi dan juga determinasi. Kita minimize dulu. Kita balik ke analyze. Kita pilih regression. Kita pilih linear. Lalu statistiknya kita pilih R-square, estimate, dan juga model fit-nya. Lalu kita continue. Untuk dependennya masih ROA yaitu Y, independennya X1 dan juga X2. Kita OK. Kita besarin. Ini dia hasilnya untuk uji koefisien korelasi dan determinasi simultan. Sekian penjelasan mengenai data yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.